Oke, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah join di acara webinar yang diadakan oleh Infinis Cloud pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join bersama kami dalam diskusi webinar kali ini dengan tema Enhance Your Work Efficiency with Google Workspace. Jadi, pada webinar kali ini kita akan mengulik secara keseluruhan atau secara global mengenai Google Workspace. Mungkin dulu itu sebelum diubah namanya adalah Google Suite. Karena ada perubahan sekarang jadi Google Workspace. Tentunya perubahan tersebut juga disertai dengan tambahan-tambahan fitur-fitur baru. Jadi kita akan mengulik secara global, secara keseluruhan apa saja yang ditaruhkan oleh Google Workspace serta ada paket-paket apa saja, dan jika nanti dalam sesi presentasi ada Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa di-keep dulu. Nantinya bisa ditanyakan pada sesi Q&A yang ada di sesi ketiga. Jadi pada webinar kali ini kita sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Yang pertama itu ada Mas Muhammad Riki Saksono atau biasa dipanggil Riki, yang merupakan technical support tier 2 serta email konsultan dari Infinis Cloud. Kemudian juga ada Mas Anan Darwanto Sibuea atau biasa dipanggil Mas Anan, yang merupakan sales representatif dari Google. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi perkenalan. Yang pertama itu mungkin kita kenalan dulu ke Mas Anan kali ya, karena Mas Anan nanti akan mengisi sesi pertamanya. Halo Mas Anan. Ya, halo Mas, gimana? Ya, Mas Anan Ya, sudah siap ya untuk webinar kali ini ya? ya siap. Supaya nantinya para peserta webinar ini bisa kenal lebih lanjut dengan Mas Anan, mungkin sekarang saya persilakan Mas Anan untuk memperkenalkan diri dulu ke peserta webinarnya. Silakan Mas Anan. Ya, terima kasih Mas. Ya, nama saya Anan, sesuai dengan di ini slide ya, Anan Darwanto Sibuya, panggilannya Anan. Saya di Google Cloud ini sebagai Enterprise Sales Lead gitu ya. Jadi saya handle market untuk startup semuanya atau digital native seperti itu. Saya sudah di Google ini sekitar lebih dari 1,5 tahun, dan saya merasa bahwa saya melihat bahwa tren ke depan, dan ini sesuatu yang yang menjadi excitement ya buat kita di Google, itu gimana membantu customer ini dalam proses digital transformation journey-nya seperti itu. Nah, kalau ingin diskusi lebih lanjut, silakan, itu ada email saya, silakan dikontak, kita mungkin nanti bisa diskusi lagi tentang terkait dengan digital transformation itu seperti apa. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, baik. Oke, kalau begitu berarti Mas Anan sudah bisa dikatakan sudah memang berpengalaman sekali ya untuk layanan Google ini ya, Mas Anan. Belum lah, ya masih baru 1,5 tahun di Google ya, masih belajar juga. Ya, baik kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Anan untuk sesi perkenalannya. Mungkin Ya, bisa disiapkan untuk slide presentasinya. ya, ya. Oke, yang kedua kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang kedua dari internal PT Infinis, yaitu ada Mas Muhammad Riki Saksono atau biasa disapa Mas Riki. Halo Mas Riki. Ya, Mas Krisna, selamat pagi. Pagi Mas Riki. Sama seperti Mas Anan tadi, Mas Riki, jadi sekarang saya persilakan Mas Riki untuk sesi perkenalan terlebih dahulu dengan peserta, supaya nantinya peserta-peserta yang memiliki pertanyaan seputar layanan yang diberikan oleh Infinis ke customer seperti apa tuh bisa lebih, ya dikatakan bisa lebih enjoy lah untuk bertanya karena sudah kenal. Silakan Mas Riki. Ya, terima kasih Mas Krisna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Saksono. Saya dari PT Infinis System Indonesia. Saya sudah kurang lebih 4 tahun ya ada di PT Infinis System Indonesia, handle di bagian email konsultan. Ada di technical support layer 2. Kurang lebihnya seperti itu sih, Mas Krisna. Untuk detailnya mungkin sudah ada di slide ya. Kalau email mau kontak ke dia juga ada di situ, di riki@isi.co.id.
Oke. Oke, kalau gitu. Berarti spesialis Mas Riki memang lebih mengarah ke email konsultan aja ya. Jadi setiap kendala-kendala dari email yang digunakan oleh customer tuh pasti eskalasinya dari tim Infinix tuh ke Mas Riki ya. Iya, betul. Untuk saat ini, 4 tahun ini ya, saya memang memegang di layanan email di Workspace Google juga kita ada email kan, itu kita handle. Kemudian ada di layanan lain, tapi yang lebih diutamakan ada di layanan emailnya. Oke, baik kalau gitu. Berarti seluruh kendala di email Mas Riki adalah bisa Seperti itu sih, dibilang Mas. betul-betul spesialis ya, the one and only. Oke, baik kalau gitu Mas Riki, terima kasih untuk Enggak deh. perkenalannya. Kalau gitu untuk mempersingkat Ya, siap, waktu, sama-sama. ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu untuk membahas mengenai Google Workspace langsung dari sumbernya, dari Mas Anan. Mungkin Mas Anan bisa langsung dimulai. Saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Bisa lihat slide saya ya? Iya, di saya muncul Mas Anan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tolong di type aja dulu di chat gitu ya. Jadi supaya kita nanti bisa go through setiap pertanyaan itu gitu ya. Kalaupun nanti ada yang mau bertanya langsung, mungkin setelah nanti kita go through di pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ada pertanyaan silakan dipetik langsung di chat ya. Gitu. Oke, saya mulai. Seperti tadi Mas Krisna sampaikan ya bahwa Google Workspace ini sebelumnya mungkin lebih dikenal dengan G Suite. Ada perubahan visi dan branding seperti itu, sehingga kita kemudian mengganti produk kita jadi Google Workspace seperti itu. Nah, hari ini saya mau sampaikan apa sih gitu ya Google Workspace itu, bagaimana rekan-rekan di perusahaan masing-masing gitu ya bisa memanfaatkan Google Workspace untuk pekerjaannya seperti itu. Nah, ini realita atau berdasarkan survei, tapi memang surveinya tahun 2018 ya. Mungkin kondisi pandemi tidak valid, tapi dikatakan di 2018 survei bahwa 35% dari waktu itu semua orang di kantor terus gitu, di ruangan kantor terus. Jadi kurang dari 15 menit. Jadi misalkan kita kerja 9 jam sehari gitu ya di kantor, kita kurang dari 15 menit itu keluar kantor gitu. Jadi sangat sedikit sekali gitu ya. Tapi ini di luar waktu perjalanan menuju dan pulang dari kantor ya. Tapi kemudian terjadi perubahan signifikan. Ini survei lagi dilakukan oleh Gartner gitu ya, setelah terjadinya COVID gitu ya. Nah, setelah terjadinya COVID, persepsi orang berubah. Orang tidak lagi melihat bahwa pekerjaan itu adalah suatu tempat atau lokasi. Jadi kantor itu is not relevant anymore gitu ya, nggak jadi sesuatu yang penting gitu ya, atau yang inti dari pekerjaan gitu. Nah, dikatakan bahwa 48% dari pekerja yang sekarang ada gitu akan tetap bekerja lebih dari rumah seperti itu ya. Kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah juga bagaimana mencoba 25% gitu ya, sebelumnya 50% gitu. Ini tentu align gitu ya, selaras dengan apa yang kebijakan pemerintah. Dan memang itulah yang akan terjadi nanti. Walaupun kita sudah mendapatkan vaksin nantinya, things will take time gitu ya, untuk get back to normal gitu ya. Jadi benar-benar kita new normal. Nah, dengan itu juga bahwa waktu itu jadi lebih berharga. Ini dalam artian konteksnya adalah kita lihat bahwa ya itu Bapak dan Ibu juga di rumah gitu ya. Pada saat bekerja di rumah sekarang menjadi caregiver gitu, karena anak-anak juga sekolah dari rumah gitu kan. Jadi tetap ada fokus dan waktu yang harus diberikan pada anak-anak di rumah gitu. Dan ini challenge baru juga gitu ya. Nah, tapi dan sisi lain adalah bahwa
dengan tidak berada di satu ruangan gedung kantor yang sama gitu, kadang-kadang koneksi atau hubungan apa namanya ya, hubungan antara satu karyawan dengan karyawan lain gitu itu jadi menurun lagi, jadi feel disconnected gitu ya, terutama dari company culture juga salah satunya. Jadi apa namanya, contoh kalau saya boleh share di kita di Google gitu ya, kita banyak cultural event gitu ya, atau saya bilang bisa misalkan weekly by weekly kita ada Thanks God It's Friday gitu ya, di mana kita di ini uh, di apa di apa ya, kafetaria kita gitu ya, kita punya kafetaria sendiri, kita bisa di situ kemudian disediakan makan dan minuman untuk berinteraksi dengan sesama karyawan lain. Ini salah satu bagian dari culture Google, sambil juga kita mendengarkan tentang sharing-sharing dari Google di seluruh dunia. Nah, itu bagian dari company culture, dan ini something yang missing sekarang ini gitu. Karena nggak ada di dalam satu gedung yang sama lagi atau satu ruangan kantor yang sama. Ini challenge-nya. Imagine gitu ya, coba bayangkan bagaimana dunia gitu ya bila ada solusi di mana kita bisa kerja dari mana aja gitu ya. Kemudian ada tools yang bisa membantu karyawan pekerja untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada gitu ya. Kemudian gimana bahwa tools tersebut mudah digunakan gitu, dan mudah digunakan dalam artian itu berorientasi pada penggunanya gitu, bagaimana pengguna itu memanfaatkan itu dengan gampang gitu. Inilah yang menjadi pemikiran kami pada saat kami kemudian mencoba untuk mengeluarkan Google Workspace ini gitu. Dan semua yang tadi itu kita jawab dalam solusi kita Google Workspace. Jadi Google Workspace ini sekumpulan produk jadi jangan berpikir bahwa ini ada satu produk tertentu saja, tidak. Ini ada sekumpulan produk yang akan deliver 3 hal ini gitu: flexible solution, helpful tools, dan simple human centered design, seperti itu. Sekarang ini Google Workspace sudah dipakai lebih dari 2,6 billion users gitu ya. Dan ini juga datang dari komponen-komponen atau solusi-solusi yang ada dalam satu kombinasi Google Workspace itu. Nah, kita sudah membantu lebih dari 6 juta customer bisnis gitu ya, baik itu big enterprise maupun mid market. Ini ada beberapa nama yang ada gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri ada beberapa nama yang mungkin jadi reference kami gitu ya, seperti contoh Pegadaian gitu ya. Pegadaian menggunakan Google Workspace sebagai core dari digital transformation-nya, seperti itu. Samudra Indonesia gitu. Dan banyak lagi customer lain yang menggunakan Google Workspace. Termasuk di area-area pemerintahan juga sudah mulai mengadopsi Google Workspace. Bagaimana Google Workspace itu membantu gitu ya di dunia yang memang sekarang ini serba digital lah kalau saya bilang gitu ya. Nah, kita bisa membantu bagaimana internal team itu untuk remote collaboration seperti itu. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan ini, bagaimana teman-teman itu bisa berkolaborasi ya melalui meeting seperti ini gitu ya, atau ada proses sharing dokumen, atau juga ada proses mengerjakan dokumen secara bersama-sama. Bagaimana dalam proses-proses itu ada interaksi via chat gitu ya, dan sebagainya dan seterusnya, seperti itu. Itulah kita sebut dengan powerful remote collaboration gitu. Nah, untuk frontline worker gitu ya, frontline worker ini adalah orang yang kerja di lapangan gitu ya, yang mungkin hanya menggunakan smartphone-nya gitu ya. Jadi nggak bisa punya banyak waktu untuk mengakses laptop gitu. Jadi, nah
hanya menggunakan handphone. Nah, ini kita juga mengakomodir ini gitu ya. Google Workspace bisa membantu frontline worker gitu untuk lebih optimal lagi dalam kerjanya berbasis mobile-nya gitu. Nah, kemudian customer experience. Nah, ini juga apa namanya, bagaimana sekarang ini paling gampang dalam kondisi COVID ini kita, ya kalau zaman dulu mungkin orang kalau ada komplain gitu ya, pasti pertama-tama mungkin akan berpikir, oke, saya akan datang ke customer service-nya gitu. Contoh ada yang kemudian ya udah saya coba telepon gitu. Nah, ini juga Google Workspace bisa membantu untuk improve customer experience seperti itu. Nah, ini beberapa customer kami gitu, Karcher dan ini perusahaan di Jerman gitu ya, bagaimana mereka men-speed up gitu ya proses adopsi mereka terhadap workspace yang tadinya masih tahun depan gitu ya, tapi mereka bring forward dan itu berlangsung cukup cepat. Mereka bisa melakukan adopsi terhadap Google Workspace gitu. Snooks juga ini perusahaan juga di luar, ini apa namanya, hypermarket, supermarket. Nah, ini mereka di masa COVID ini mereka sangat terbantu sekali gitu, karena apa, mereka memanfaatkan Google Workspace untuk reach out ke customer-customernya gitu. Jadi customer bisa melakukan pemesanan melalui Google Workspace juga gitu. Maksudnya ada customer care yang melalui Google Meet yang bisa menangkap atau menerima pesanan-pesanan seperti itu. Nah, di area kesehatan juga kita juga Cambridge Health Alliance juga memanfaatkan Google Workspace, gimana sekarang kan udah menjadi era teleconsulting ya, telehealth. Nah, Google Workspace juga banyak dipakai di situ. Nah, ini saya coba putar satu untuk memberi gambaran lebih lanjut. Okay, let's get started. Can we make that orange? Right, there we go. Okay, what do you think, Steve? Steve? Sorry. Jadi yang tadi teman-teman perhatikan, ini ada tools-toolsnya gitu ya, ada mail gitu ya, ada chatting. Jadi gimana dalam pekerjaan sekarang ya kita memanfaatkan internal chat tool. Tentunya pasti teman-teman berpikir, wah saya bisa pakai apa namanya, bisa pakai WA, bisa pakai Telegram dan sebagainya. Mungkin juga ada yang pakai Slack seperti itu. Tapi kita juga menawarkan chat sebagai satu domain atau perusahaan itu sendiri. Jadi benar-benar secure di dalam satu perusahaan. Bisa aja memang mengundang pihak lain gitu, tapi paling tidak di dalam perusahaan, satu perusahaan itu bisa terkoordinasi semuanya dalam satu chat gitu. Google Meet ini seperti yang kita pakai, dokumen, dan banyak fitur-fitur lainnya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya terhadap untuk bisnis Anda gitu ya. Dikatakan bahwa ternyata ini meningkatkan employee engagement. Jadi
survei menunjukkan bahwa kalau misalkan employee itu merasa dia itu di-engage atau terlibat gitu ya, atau merasa di-include di dalam satu perusahaan, dia akan lebih persentase untuk dia enjoy pekerjaannya, kemudian dia jadi betah gitu ya, retentionnya tinggi gitu, itu 68% gitu ya. Seperti itu menggunakan Google Workspace gitu. Kemudian gitu ya, innovative companies gitu, have stronger profit growth gitu, 75% gitu dengan Google Workspace. Nah ini semua berdasarkan survei gitu ya. Dan apa namanya, gimana caranya ya? Ya karena innovative companies menggunakan tools Google Workspace ini untuk tadi berkolaborasi, bekerja sama, reach out ke customer-nya, reach out ke bisnis partnernya dan sebagainya. Seperti itu gitu. Inilah yang membuat kemudian bisa improve profit growth sampai 75% seperti itu. Kemudian nah ini satu key-nya bahwa karena Google Workspace ini sudah dari beberapa tahun ya belakangan kita ada Google for Edu, jadi kita mengizinkan pengguna mahasiswa student ya, anak SMA, SMP, SD bahkan gitu ya, untuk menggunakan Google Workspace gitu ya. Kalau teman-teman melihat banyak pembelajaran jarak jauh juga menggunakan Google Classroom gitu, which is itu Google Classroom itu bisa dimanfaatkan secara free kalau menggunakan Google Workspace, dan kita memberikan Google Workspace free kepada education institution gitu ya, kepada sekolah-sekolah gitu. Nah, artinya bisa Anda bayangkan, teman-teman bayangkan bahwa nanti atau bahkan sudah mulai sekarang 5 tahun 10 tahun lagi tenaga kerja yang baru milenial energik itu akan punya preferensi terhadap Google Workspace karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Dan inilah yang kemudian kita sebut dengan workforce of tomorrow gitu ya. Nah, hal-hal tadi itu translate ke business impact gitu ya. Jam pekerjaan yang di saving gitu ya, on demand tech support. Nah, seperti ini on demand tech support paling simple adalah kalau teman-teman menggunakan Google Workspace, apalagi menggunakan Chromebook gitu ya, itu teman-teman nggak usah mikir bahwa harus punya tech support nih gimana. Kalau paling gampang ya, saya dulu pernah kerja sebagai tech support gitu ya, itu paling gampang adalah komputer saya hang, laptop saya ini kayaknya ada virus itu, kok lambat itu dan sebagainya. Nah ini akan banyak sekali reduction-nya, sehingga teman-teman juga bisa memfokuskan tenaga tech support itu ke tempat lain gitu. Nah, return on investment juga nanti teman-teman juga bisa lihat gitu ya, akan ada return on investment yang signifikan. Ada beberapa pointers yang mungkin saya pengen tunjukkan. Fleksibel gitu ya, jadi bisa kerja dari mana aja. Mungkin teman-teman pasti bilang, oh berarti kerja butuh internet. Ya benar gitu ya, tapi in reality gitu ya, teman-teman sekarang ini mayoritas kan menggunakan internet semua kan, handphonenya, smartphone-nya juga pakai internet gitu kan. Memang kalau teman-teman ada di daerah-daerah gitu ya, di daerah-daerah yang memang remote atau perusahaan yang memang berada di tempat yang remote dan internetnya terbatas, kita bisa lakukan juga tetap karena kita ada mode offline. Tapi teman-teman tidak perlu mikir, ini gimana saya harus connect ke company, login ke company gitu ya. Nggak perlu mikir seperti itu gitu. Nah, ini flexibility seperti kerja bisa di mana aja, sharing bisa dengan siapa aja gitu ya, tetap bisa dengan security-nya. Bahkan tadi kita bisa mulai call tanpa keluar dari Gmail itu sendiri seperti itu. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan hardware-nya Google, ini kita juga punya Google Chromecast, Nest Hub Max gitu ya, terintegrasi dengan Google Assistant. Nah, ini juga bisa diekspor lebih lanjut, ya kan. Kemudian
Nah, kita juga tools-tools Google Workspace kita ini banyak sekali sebenarnya menggunakan AI, fitur-fitur AI di dalamnya. Ini yang teman-teman bisa manfaatkan lebih lanjut. Mungkin saya share satu video lagi. Sorry, saya mungkin share satu video lagi sebagai penutup. Oke. Ya, mungkin itu saya akhiri udah ternyata sorry udah 25 menit juga gitu. Mungkin saya akhiri dulu di situ. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baik Mas Anan kalau gitu. Terima kasih atas sharing informasinya. Tadi juga ada beberapa caption yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu peserta webinar ini untuk diterapkan di perusahaannya masing-masing atau membantu usahanya dalam ya selama masih WFH, masih pandemi kayak gini kan beberapa masih WFH ya. Jadi tadi dari beberapa fitur yang ditawarkan oleh Google Workspace juga akan sangat-sangat membantu untuk menjalankan usaha atau bisnisnya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau setelah tadi sesi Mas Anan apabila ada pertanyaan bisa ditulis dulu di kolom chatnya. Nanti akan kita tanyakan kembali ke Mas Anan pada sesi 3 yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk informasi tadi juga saya agak keskip di awal. Jadi dalam webinar kali ini kita juga akan memberikan gift kepada para peserta webinar yang aktif mau bertanya atau berdiskusi. Nanti kita siapkan GoPay atau OVO sebesar Rp100.000 masing-masing untuk 5 orang. Jadi nanti jika ada pertanyaan, nanti pertanyaannya kita tanyakan ke Mas Anan atau ke Mas Riki. Nanti yang akan memenangkan saldo akan dihubungi oleh tim marketing dari Infinis untuk mendapatkan hadiahnya. Dan nanti juga saya akan kirimkan link untuk feedback di kolom chat. Nanti di sesi tanya jawab mungkin Bapak Ibu bisa ikut serta untuk memberikan feedback agar kami bisa mengadakan webinar yang lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke sesi dari Infinis, yaitu service apa sih yang kita bisa berikan ke customer untuk mendukung customer dalam menggunakan layanan Google Workspace. Jadi Bapak Ibu sekalian nantinya jika ingin menggunakan Workspace mungkin bisa mempertimbangkan Infinis sebagai vendornya karena kita juga memberikan services lebih ke customer-customer kita. Nanti detailnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Mas Riki. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke Mas Riki. Halo Mas Riki. Iya, Mas Krisna, gimana? Ya, Mas Riki udah ready ya untuk present? Iya, saya coba persiapin dulu ya. Oke, terima kasih Mas Krisna dan juga Mas Anan atas informasi layanan Workspace Google-nya. Baik, langsung saja ke pembahasan
mengenai managed service yang diberikan oleh PT Infinis System Indonesia terkait layanan workspace Google. Mungkin di sini saya nggak terlalu banyak membahas yang namanya dari sisi teknis. Saya di sini juga nggak terlalu banyak memberikan slide mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di layanan workspace. Dari inti pembahasan di sini, saya hanya memberikan suatu informasi managed service apa saja sih yang kita berikan ke customer untuk layanan workspace Google ini. Yang pertama, PT Infinis System Indonesia itu memberikan informasi dan solusi kepada calon customer untuk layanan workspace Google. Itu dari sisi lisensi, paket, harga, serta model penerapannya nanti seperti apa, itu nanti bisa kita diskusikan. Dari model penerapannya, apakah nanti kita akan melakukan mix paket, atau kita melakukan mix yang namanya antar mail server. Ketika di organisasi Bapak Ibu sudah ada atau sudah existing sebuah mail server, kemudian dari manajemen juga ingin memperlakukan pemisahan karena adanya status WFH ini yang harus memberikan kolaborasi terutama untuk para top manajemen, itu mungkin nanti bisa kita diskusikan, kita bantu untuk mencarikan solusinya. Itu yang pertama. Kemudian jika poin pertama sudah mendapat kesepakatan, PT Infinis System Indonesia itu akan memberikan informasi plan migrasi serta membantu proses migrasinya. Dan ini jika calon customer memang sudah ada existing dari email server. Kalau misalkan belum, seperti apa? Kalau misalkan belum, mungkin dari PT Infinis System Indonesia itu akan memberikan informasi serta membantu yang namanya proses aktivasi layanan workspace Google sampai dengan layanan itu bisa berjalan normal di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian jika memang calon customer ini sudah ada existing mail servernya dari PT Infinis System Indonesia, apakah langsung jebret memberikan yang namanya yuk kita migrasi dengan time segini tanpa ada namanya prosedur. Kita nggak seperti itu. Dari PT Infinis System Indonesia akan memberikan suatu step by step atau ada prosedurnya ketika melakukan migrasi, dari mulai timeline-nya, berapa lama proses migrasinya, kemudian sampai dengan nanti yang namanya plan migrasinya itu seperti apa. Apakah kita nanti pakai metode perpindahan IMAP, kemudian perpindahan mailbox seperti apa, perpindahan Google Drive-nya seperti apa, itu nanti akan kita bicarakan sampai dengan proses migrasi itu selesai. Tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya itu untuk meminimalisirkan yang namanya downtime di sisi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga, jika poin pertama dan kedua itu sudah dapat kesepakatan, maka kita lanjut ke poin ketiga. Layanannya itu sudah ready, sudah siap digunakan. Apakah PT Infinis System Indonesia itu akan tinggal diam atau akan melepas begitu saja? Itu tidak berlaku di kami. Kita akan memberikan dukungan supportnya sampai dengan proses operasional layanan workspace Google di perusahaan Bapak Ibu ini berjalan sampai dengan habis masa kontrak di sisi kita. Seperti apa saja manage yang kita bantu. Di sini kita ada manage user group, organisasi, dan domain. Nah, di situ juga ada contoh-contohnya. Dari user itu kita bisa nanti bantu untuk menambahkan, suspend, kemudian mengubah dan menghapus user akun. Dari sisi domain kita bisa melakukan verifikasi, kemudian menambahkan yang namanya subdomain atau domain alias. Kemudian dari sisi grup kita bisa buat yang namanya distribution list atau mailing list. Di workspace Google itu kan tersedia. Bisa kita juga mengubah lisensi Google Workspace jika memang ada kebutuhan di organisasi Bapak Ibu itu ada kebutuhan untuk upgrade paket layanan atau untuk downgrade layanan. Jadi seperti itu untuk
manage di sisi user, group, organization, dan domain. Kemudian PT Infinity System Indonesia juga melakukan manage terhadap aplikasi dan security-nya. Contohnya di situ saya coba informasikan 3, ada manage quarantine, ada content compliance, kemudian ada password management. Sebenarnya itu masih banyak lagi dari fitur-fitur yang ada di Workspace Google. Kalau untuk yang manage quarantine, kita ambil contoh ketika memang ada transaksi email yang mengalami masalah. Artinya email yang dikirimkan dari sender ini tidak diterima ke kita. Kita bantu untuk melakukan yang namanya release, whitelist, atau blacklist. Kemudian untuk content compliance adalah kepatuhan terhadap konten. Jika memang dari organisasi ini ada suatu kepatuhan untuk tidak melakukan send email yang berbau pribadi dari organisasi perusahaan, mungkin kita nanti bisa bantu yang namanya konfigurasi kepatuhan konten itu sendiri. Selanjutnya untuk password management, contohnya kita ambil dari expired password, kemudian minimal karakteristik password, serta apakah nanti ketika login si user baru ini akan melakukan perubahan password. Seperti itu. Selanjutnya, PT Infinity System Indonesia juga melakukan manage terhadap billing dan upgrade paket sesuai kebutuhan organisasi. Di sini kalau misalkan dari organisasi Bapak Ibu yang sudah berlangganan di PT Infinity System Indonesia atau yang akan berlangganan di PT Sistem Infinity Indonesia untuk layanan Workspace Google, jika memang nanti ada keluhan untuk billing atau memang ada perubahan pembayaran serta paket upgrade dan downgrade paket lisensi, itu nanti mungkin kita akan bantu. Setelahnya itu kita memberikan report secara umum memang banyak yang ya ada di sisi Workspace Google, tapi saya coba ambil 2, contohnya itu adalah email log, kemudian dengan audit. Jadi misalkan kalau ada suatu user di organisasi Bapak Ibu yang mengalami transaksi email yang bermasalah, kemudian emailnya tidak diterima dari sisi IT ataupun manajemen ingin menampilkan log tersebut, kita akan bantu informasikan log tersebut ke organisasi Bapak Ibu. Kemudian untuk poin yang terakhir, PT Infinity System Indonesia memberikan support terhadap aplikasi keseluruhan dari layanan Workspace Google. Jadi PT Infinity ini tidak fokus hanya pada email, karena sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Mas Ana, Workspace Google ini tidak hanya terpacu dari satu produk saja, misalkan email saja, tidak. Mereka ini kolaborasi antara email, kemudian ada aplikasi lain seperti Google Meet, kemudian Google Docs, Google Drive, dia semua kolaborasi. Jika memang di salah satu aplikasi tersebut ada yang namanya masalah, kita siap support memberikan suatu solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi keuntungannya dari organisasi atau calon customer yang ingin berlangganan ke kita itu adalah proses yang namanya memberikan keluhan tidak terlalu lama. Artinya pelanggan itu tidak langsung kontak ke Google untuk melakukan troubleshoot, tapi cukup saja ke PT Infinity sebagai reseller dari Google itu sendiri. Nah, untuk pelayanan, PT Infinity System Indonesia memberikan waktu 24/7. Artinya kita siap memberikan solusi dan support dalam waktu tersebut, di mana respon time kami, terutama untuk tim teknis itu maksimal adalah 15-20 menit itu harus sudah kita respon. Nah, ini yang saya bilang merupakan keunggulan ketika calon customer atau customer tersebut berlangganan ke PT Infinity System Indonesia. Mereka tidak terlalu lama yang namanya menunggu ketika ada troubleshoot.
Semua itu ketika ada keluhan ataupun ada pertanyaan apapun terkait produk, billing, semuanya bisa di email ke customer care kami di alamat email customercare@isi.co.id. Mungkin sampai sini saja ya Mas Krisna. Demikian ini informasi mengenai managed service layanan Workspace Google dari kami PT Infinis Sistem Indonesia. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan selamat siang. Selamat siang juga Mas Riki. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan itu bisa langsung diajukan saja di kolom chat atau bisa juga langsung open mic. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Anan atau Mas Riki. Ya, Mas Krisna, ini ada pertanyaan dari Pak Husin di chat. Saya coba jawab dulu mengenai email protection dan endpoint management gitu ya. Ini ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama saya mungkin endpoint management dulu ya. Jadi untuk endpoint management Google Workspace ini include dengan cloud identity. Mas, ada cloud identity yang sifatnya premium, ada yang free gitu ya. Nah, ini sudah bisa dimanfaatkan, nanti bisa diekspor lebih lanjut dengan rekan-rekan Infinis untuk memanage paling tidak pertama Android ya, Android phone Anda Pak Hussein atau yang dimiliki kantor itu bisa dilakukan seperti itu. Dan untuk laptop juga bisa dilakukan. Memang paling powerfulnya adalah bila teman-teman menggunakan Chromebook seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Windows, walaupun ada versi tertentu yang bisa dimonitor gitu ya, dan tapi memang sifat otomasinya juga terbatas gitu, dan juga MacBook gitu. Jadi ada keterbatasan, tapi kalau Bapak Ibu Pak Hussein ataupun di kantor menggunakan Android dan juga Chromebook, ini sangat powerful Pak Hussein gitu. Mungkin itu yang saya bisa jawabkan. Pertama untuk endpoint, email protection sendiri defaultnya ya mungkin udah yang sehari-hari digunakan di email gitu ya, di Gmail yang ada. Contoh ya spamming kita semakin lama semakin improve sehingga email-email Bapak Ibu akan lebih semakin sedikit lah spamnya untuk yang masuk gitu ya. Itu kemudian ada fitur-fitur lebih advance lagi seperti data loss protection gitu ya, gimana supaya jangan sampai data yang sifatnya konfidensial itu bisa keluar dari organisasi gitu. Jadi emailnya bisa quote unquote terblok lah. Mungkin seperti itu dulu Pak Hussein. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Dan bisa refer ke link yang tadi saya sampaikan Pak Hussein, itu sangat itu lebih lengkap lagi secara teknisnya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Anan untuk jawabannya. Dari Pak Husin, apakah sudah cukup terjawab Pak pertanyaannya? Ya, sambil menunggu, gimana? Oke, sudah terjawab. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Husin atas pertanyaannya. Kemudian juga untuk Bapak Ibu, saya juga sudah kirimkan link untuk feedbacknya di kolom chat. Jadi mohon kesediaannya untuk mengisi link feedback tersebut. Oke, kemudian apakah ada pertanyaan lebih lanjut lagi mengenai layanan Google Workspace ini? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup, mungkin kita coba minta closing statement dari 2 orang narasumber kita untuk layanan Google Workspace kali ini, atau mungkin suggest seperti apa sih yang bisa diberikan oleh diberikan oleh para narasumber ini untuk menggunakan layanan Google Workspace. Oke, mungkin pertama kita ke Mas Anan terlebih dahulu. Oke, Mas Anan, ada yang mau disampaikan untuk penutup? Ya mungkin
Ya mungkin saya penutupnya mungkin simpel aja gitu ya, bahwa teman-teman, kami mengundang teman-teman untuk mencoba layanan Google Workspace, bisa hubungi Infinis untuk bisa melakukan trial selama 14 hari ataupun sampai 30 hari. Silakan, kami terbuka untuk itu, dan kami harapkan teman-teman kemudian bisa melihat gitu ya, value dari Google Workspace itu sendiri. Tapi sebenarnya lebih penting, lebih dari itu sebenarnya kita bisa share lebih lanjut gitu ya, nantinya bagaimana bagaimana Google Workspace itu sebenarnya bukan cuma sekedar tools untuk kolaborasi gitu ataupun productivity, tapi coba dilihat sebagai tools untuk cultural dan juga untuk bagaimana mendukung culture perusahaan dan juga inovasinya perusahaan. Itu sih yang saya pikir framing berpikirnya yang harus coba dilihat dari sisi itu. Karena kalau melihat tools, teman-teman pasti akan membandingkan tools satu dengan tools lain, plus minusnya. Tapi coba lihat itu sebagai suatu platform untuk bagaimana teman-teman bisa membangun culture di perusahaan dan juga menjadi perusahaan yang inovatif. Itu yang mungkin coba dipertimbangkan dan kami bisa share lebih lanjut. Demikian, Mas Krisna. Oke, baik. Mas Anan, terima kasih untuk closing statement-nya. Selanjutnya dari Mas Riki. Iya, Mas Krisna. Ya, ada yang mau disampaikan Mas Riki kepada Bapak Ibu peserta webinar sebagai closing statement-nya? Dari saya sih cukup, Mas. Mungkin Oke. kalau misalkan dari Bapak Ibu yang ada masukan lain, butuh penjelasan lain, bisa menghubungi kita di customer care@isi.co.id atau bisa diskusi di luar, ya kita sih open. Mungkin seperti itu aja sih, Mas. Oke, baik kalau gitu Mas Riki. Terima kasih untuk closing statement-nya. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar dari Infinis Cloud kali ini dengan tema membahas Google Workspace. Saya sampaikan sekali lagi bahwa saya sudah kirimkan link untuk feedback-nya. Semoga kita harapkan dari Bapak Ibu peserta webinar kali ini mau ikut serta aktif untuk mengisi link feedback tersebut agar kita bisa membuat webinar yang lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, kalau begitu sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Anan dari pihak Google yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi informasi. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini. Terima kasih banyak Mas Anan. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Krisna. Oke, selanjutnya saya juga mau berterima kasih kepada Mas Riki yang sudah sharing layanan apa saja yang bisa diberikan oleh Infinis kepada customer-customernya. Semoga juga bisa menjadi suatu tolak ukur kepada calon customernya untuk memilih Infinis sebagai layanan penyedia layanan cloud dan layanan Google Workspace-nya. Terima kasih banyak Mas Riki. Iya, sama-sama Mas Krisna. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara ini. Oke, kalau gitu saya tutup acara webinar kali ini. Jika Bapak Ibu peserta yang ada yang memiliki pertanyaan lebih lanjut dan ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan kita, bisa menghubungi kita melalui email ke customercare@isi.co.id atau bisa juga melalui sosial media kita, ada di Facebook fanpage, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di LinkedIn, dan juga ada di channel YouTube kita dengan username @infiniscloud. Oke, terakhir sebagai penutup, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atas nama panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.